Pemirsa, pasca ditetapkannya daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2019 sebanyak 185 juta pemilih, KPU tetap akan menyempurnakannya dalam waktu 10 hari. KPU pun meminta masyarakat untuk memeriksa dan juga mengecek DPT yang telah terpasang di setiap kantor kelurahan dan segera melaporkan jika ada kesalahan untuk diperbaiki. Pemilihan umum, KPU akan terus menyempurnakan daftar pemilih tetap atau DPT Pemilu 2019 selama 10 hari sejak ditetapkan pada tanggal 5 September 2018. Proses penyempurnaan DPT akan dilakukan hingga tanggal 15 September 2018. Kemudian KPU akan menggelar penetapan rekapitulasi DPT tingkat nasional hasil perbaikan. Dalam DPT yang ditetapkan KPU, jumlah pemilih pada pemilu 2019 mencapai 185 juta orang. KPU mempersilahkan masyarakat untuk mengecek daftar DPT yang telah dipasang di setiap kantor kelurahan dan segera melapor jika ada kesalahan untuk diperbaiki. Seluruh data DPT per TPS sudah di-print out dan ditempel di kantor desa dan kelurahan. Silakan kita ajak masyarakat datang ke kantor desa kelurahan masing-masing untuk melakukan pengecekan sudah terdaftar atau belum. Kalau belum, di situ ada petugas kami. Kalau datanya keliru, di situ juga ada petugas kami, bisa didata, bisa diperbaiki. Yang pertama, dan itu ditentukan oleh regulasi di Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah kami lakukan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyebut pihaknya akan bekerja sama dengan KPU untuk terus menyisir setiap temuan DPT ganda dan memperbaikinya. Pun data DP4-nya itu valid, baik nama, alamat, usia, RT berapa, RW berapa, kelurahan, desa, kecamatan, detil. Tapi untuk memindahkan ke DPT kan ini kan manusia. Bisa kesalahan di saya, di jajaran Kemendagri yang tidak valid memberikan data. Bisa juga KPUD juga mungkin kelupaan, itu aja. Tapi kami sepakat dengan KPU untuk tanggung jawab, apapun temuan, apapun laporan akan kita sisir. Mudah-mudahan akan ada DPT yang cukup valid. Sebelumnya, Bawaslu menemukan 131.000 data pemilih ganda dari 76 kabupaten atau kota yang sudah melapor. Bawaslu meminta KPU agar segera menindaklanjuti temuan tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Masalah klasik daftar pemilih tetap selalu menghantui setiap kali pemilu tiba. Carut marutnya administrasi kependudukan di negeri ini dituding menjadi biang keladi polemik daftar pemilih pemilu. Tidak ayal setiap kali pemilu, setiap kubu oposisi selalu menuding terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Yang menjadi pertanyaan penting dalam masalah ini adalah bagaimana mengatasi perbedaan jumlah DPT yang selalu menjadi pertentangan antar kontestan pemilu. Benarkah carut marutnya administrasi kependudukan ini sengaja dibiarkan agar tetap menjadi komoditas politik tidak berkesudahan? Untuk membahasnya telah bersama kami ada Firian Aziz, Komisioner KPU. Pak Firian, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Dan juga kami sudah bersama dengan Profesor Zudan Arif, Dirjen Dukcapil dari Semarang. Pak Zudan Arif, selamat pagi. Selamat pagi, Egan. Selamat pagi, Pak Firian. Baik, sebelum saya ke Pak Zudan Arif, saya ke Pak Firian dulu. Pak Firian, ini kan lagi masa penyempurnaan DPT ya, paling tidak besok hari terakhir. Informasi terakhir, update terbaru mengenai data pemilih ganda ini sudah seberapa besar berkurang? Pertama, dari 185 juta, kami melakukan pengecekan kegandaan. Jadi wajar KPU mestinya paling tahu kondisi datanya. Kami sudah melakukan pengecekan kegandaan dengan 3 elemen dan didapat angka pemilih yang mengalami kegandaan ini 795.673 pemilih, di bawah 1 juta. Total data gandanya, jadi satu orang bisa 2, satu orang bisa menjadi 3, itu sekira 1,6 juta. Jadi di bawah 1%. Nah, data ini juga kami bagikan kepada peserta pemilu, kepada Bawaslu, dan kepada Dukcapil. Di Undang-Undang 7 tahun 2017 tidak disebutkan dan tidak diharuskan KPU membagi data tersebut dalam format yang bisa diolah. Disebutkan dalam format cakram padat yang terkunci. Namun kami mengambil kebijakan ini untuk menjaga kepercayaan publik, untuk menghindari kekhawatiran. Silahkan datanya dicek. Meskipun jumlahnya berbeda, sangat mungkin berbeda kalau cara pengecekannya berbeda. Namun kami siap menyandingkan dan
Data 700.000 lebih ini sejak tanggal 6 sudah diturunkan dan kemudian menjadi bagian yang diperbaiki bersama dengan temuan dari partai politik, temuan dari Bawaslu yang jumlahnya hampir 2 juta. Kan semuanya sama, bisa dicek nanti di lapangan. Pak Firdan, berarti paling tidak ada dugaan dari partai politik yang menyebutkan ada 25 juta data pemilih ganda, itu tidak terbukti ya? Jangankan 25 juta, 6,3 juta, prinsipnya masukan tersebut kami hargai, tapi kami selalu mengatakan kami insya Allah percaya jumlahnya tetap di bawah itu. Oke, baik. Karena kami sudah melakukan pengecekan juga. Oke, baik. Saya ke Pak Zudan Arief di Semarang. Pak Zudan Arief, kita tahu bahwa di Dukcapil ini menjadi salah satu kemudian pihak yang bertanggung jawab dan juga membantu seharusnya proses mengenai adanya DPT supaya kemudian tidak ditemukan lagi ada DPT ganda. Bagaimana kemudian dari Dukcapil ini menyikapi mengenai data pemilih ganda ini, Pak? Ya. Mas Egan, kita bekerja setelah mendapatkan mandat dalam Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas Kementerian Dalam Negeri itu ada 2 di dalam proses pemilu presiden dan pemilu legislatif. Tugas yang pertama adalah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Dukcapil menyiapkan DAK2, Daftar Agregat Kependudukan Kecamatan. Gunanya untuk menyusun daerah pemilihan. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan mandat untuk menyusun DP4, Daftar Pemilih Potensi Pemilihan. Nah, DP4 ini sudah kita serahkan kepada KPU pada tanggal 15 Desember 2017. Secara ketatanegaraan, tugas Kementerian Dalam Negeri sudah selesai dari 2 aspek ini. Oleh karena itu sepenuhnya setelah DAK2 dan DP4 diserahkan kepada KPU, sudah tugas KPU penuh. Nah, karena yang memiliki database kependudukan adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri kemudian membantu KPU menyisir. KPU kemarin memberikan kepada kami DPT. Sekarang kami sandingkan DPT itu dengan DP4 dengan database kependudukan. Karena database kependudukan kita ini sekarang, Mas Egan, sudah dipakai oleh 1.005 lembaga, instansi pemerintah dan swasta yang kerjasama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. 1.005 untuk pelayanan publik, penegakan hukum, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak terlalu banyak hal-hal yang dimasalahkan dalam kerjasama itu. Pak Zudan, semuanya menyatakan kemudian data Dukcapil dari... bisa dipertanggungjawabkan. Mohon maaf, seberapa besar kemudian sebetulnya keyakinan dari Kemendagri sendiri bahwa DP4 ini betul-betul akurat sebetulnya untuk betul-betul menyediakan data yang paling valid? Ya, kita menyusun DP4 dengan metodologi. Metodologinya adalah pertama WNI, yang kedua berumur 17 tahun, dan bila belum 17 tahun, maka dia harus dipastikan sudah menikah. Yang ketiga, bukan anggota TNI Polri. Nah, kita menyusun dengan basis elemen data yang sama. Sekurang-kurangnya ada 9 elemen data yang kita jadikan acuan. Seperti NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, nama bapak, alamat. Nah, kalau elemen data ini sudah kita sandingkan, maka kita akan menemukan data-data yang berkualitas, data-data yang dijamin ketunggalannya. Nah, sampai sekarang terhadap DP4 ini belum ada masukan yang diberikan kepada kami, baik secara lisan maupun secara tertulis, bahwa ada masalah ini, masalah ini. Kami terbuka kalau ada masukan dari masyarakat, masukan dari KPU, misalnya dari KPU menyatakan, Pak Zudan, di DP4 Bapak ada yang salah, beri kami datanya untuk bagian dari penyempurnaan. Kami terbuka untuk masukan. Baik, dalam rangka untuk melihat bagaimana sejauh mana penyempurnaan DPT ini, kita akan langsung mengikuti informasi langsung dari Semarang. Maksud kami dari Makassar, jelang Pileg dan Pilpres 2019, KPUD Bulukumba, Sulawesi Selatan telah menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan. Sementara itu, rapat pleno penetapan DPT hasil perbaikan di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat berlangsung alot. Zefanya Sara akan melaporkannya langsung dari Makassar. Zefanya, berapa jumlah pemilih tetap hasil perbaikan di Bulukumba yang telah ditetapkan oleh KPUD setempat?
Ya, Egan dan juga pemirsa, berdasarkan hasil rapat pleno terbuka KPUD Bulukumba, Sulawesi Selatan ini telah menetapkan sebanyak 303.850 jiwa dari DPT yang sebelumnya